Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau non-litigasi. Untuk mengatasi permasalahan sengketa yang sering timbul dalam proyek konstruksi yang seringkali berujung pada penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang tidak kecil, apakah terdapat usaha penyelesaian sengketa konstruksi yang lebih efektif, efisien dengan biaya optimum? Jawabannya ada. Dalam ekosistem konstruksi modern, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, hingga dewan sengketa konstruksi yang kini hadir sebagai solusi yang efektif dan adaptif. Tantangannya, sejauh mana para pihak memahami dan siap memanfaatkannya? Pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang kita hadirkan selama kurang lebih 2 jam di tengah-tengah kita, seorang ahli konstruksi dan merupakan FIDIK Ambasador Bapak Profesor Sarwono Harjo Muljadi. Selamat pagi Bapak. Dan juga akan ditemani dengan dispute mediator expert tata citra kita, yaitu Bapak Hardono selaku Korwas Investigasi 1. Ya, selamat pagi Pak. Dan selanjutnya dispute mediator expert kedua Bapak Kadiono. Selamat pagi Pak Kadi. Keduanya juga telah malang melintang dalam dunia audit konstruksi. Sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Hardono untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Indah. Selamat pagi Pak Sarwono. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak, Bapak berkenan hadir dalam acara Andia Cita Tayang Bincang yang merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun BPKP yang ke-42, Bapak. Dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan kelanjutan dari presiden sebelumnya ya, perintah sebelumnya bahwa pembangunan infrastruktur sedemikian masif gitu kan. Nah, dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang sedemikian besar tentu saja berpotensi, memiliki potensi ada permasalahan atau dispute. Ya, bisa terjadi karena kompleksitas dari pekerjaan konstruksi tersebut dan komunikasi yang tidak sejalan. Nah, sehingga timbul sesuatu, potensi timbul itu sedemikian hadir dalam arti memang di luar niat buruk. BPKP melalui Perpres 192 tahun 2014 tentang BPKP juga Kepala BPKP bidang investigasi nomor 5 itu ada penugasan terkait evaluasi hambatan kelancaran pembangunan IHKP. BPKP bisa hadir, dapat hadir melalui memberikan alternatif solusi, solusi pemecahan masalah yang dalam hal ini masih dalam rangka memang mediasi. Mediasi seperti ketahui jalur non litigasi. Nah, memang beberapa pengalaman kita sudah lakukan ya. Nah, ini permasalahannya kita coba membantu mereka para pihak, kebanyakan dari ada yang pengelolaan aset, Pak, ada juga terkait pengadaan barang jasa. Dari sekian yang pernah kita coba bantu, kebanyakan memang itu terkait sengketa konstruksi, permasalahan konstruksi. Jadi sangat tepat sekali bahwa kami ingin menghadirkan Bapak di sini sebagai ahli. Nantinya ya kita bisa mengelaborasi yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi. Demikian kami sampaikan, Mbak Indah, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Hardono untuk sambutannya. Nah, sekarang saya mau beralih ke Pak Kadiono. Pak Kadi,
Bisa nggak Bapak sharing kepada kami nih, Sopwas-Sopwas yang telah hadir secara offline maupun online, bagaimana nih pengalaman Bapak di BPKP untuk penanganan dispute atau sengketa, terutama dalam pekerjaan konstruksi selama Bapak melakukan audit gitu Pak? Tes. Terima kasih Mbak Indah atas kesempatan. Selamat datang Pak Prof. Sarwono dalam acara yang sangat bagus ini. Tadi Mbak Indah sampaikan bahwa apa sih pengalaman Pak Kadi? Apa saja sih? Selama di BPKP saya sudah sangat sering, tapi khusus untuk DKI kebetulan di proyek di DKI ini kan ada yang besar ya, LRT, MRT, Transjakarta, kemudian jalan tol. Jadi dari beberapa pengalaman yang audit atau evaluasi HKP, hambatan kelancaran pembangunan, mohon maaf Pak Prof, untuk sengketa atau apapun di BPKP ada tools namanya hambatan kelancaran pembangunan. Kita melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan apa sih yang menjadi sengketa bagi para pihak sehingga proyek ini tidak berjalan lancar. Jadi pengalaman saya selama ini memang yang paling utama adalah yang pertama tentunya dari evaluasi kita itu adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah bisa sangat luas, mulai dari prakontraknya sampai dengan pelaksanaan kontrak. Ini yang sering terjadi adalah miskomunikasi atau kurang pemahaman. Tapi yang paling utama adalah pengalaman kami selama ini justru dari perencanaan yang kurang tepat, Pak. Itu aja, Mbak Indah. Sementara, terima kasih. Baik Pak Kadi, jadi selama Bapak di BPKP itu ada ya Pak ya dispute-dispute terkait pekerjaan konstruksi yang selama ini Bapak audit? Banyak. Ya tadi saya sampaikan Iya. ada LRT Jakarta, ada MRT, ada Transjakarta, kebetulan ini BUMN BUMD, kemudian kemarin kebetulan kita diminta untuk mitigasi risiko hambatan kelancaran pembangunan untuk pembangunan jalan tol. Jadi memang selama di DKI yang saya tangani justru lebih banyak mengenai sengketa konstruksinya, sehingga menghambat pelaksanaan proyek itu sendiri. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Prof. Sarwono. Apa itu terkait Dewan Sengketa sebagai solusi penyelesaian kontrak konstruksi ya, ya Prof ya. Silakan Prof untuk disampaikan Ya, materinya. terima kasih Mbak. Pada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikuti secara online. Terima kasih kepada Pak Ardono dan Pak Kadiono. Dan terutama kesempatan ini sangat bagus saya rasa karena kita bisa share, saya bisa share untuk demi masukan bagi penugasan hambatan kelancaran pembangunan HKP tadi Pak. Saya akan cerita sedikit tentang Dewan Sengketa sebagai salah satu solusi untuk penyelesaian sengketa konstruksi. Jadi ini memang sengaja pakai tulisannya bahasa Inggris Pak ya. Karena mau tidak mau kan kita harus lari ke sana. Jangan sampai kalau diajak ngomong, wah bahasa Inggris saya enggak bisa. Mereka yang harus bilang, ini sedikit tentang saya, nanti dibaca aja. Kebetulan hobinya ngajar, sampai sekarang masih ngajar, sehingga ya jadi trainer lah gitu Pak ya. Itu tahun 2024 baru dapat di London, dapat award. Next, ini di Kathmandu tahun lalu juga dapat itu karena saya mengatakan kita di negara-negara berkembang harus bisa menyelesaikan sengketa sendiri. Tidak usah tanya kepada yang dari tempat yang besar di sana. Ya. Sehingga di Kathmandu teman-teman dari negara Asia merasa perlu belajar sehingga dia mengatakan wah Bapak jadi envoy of excellence kami ya. Oke. Mestinya minggu ini saya ada di Pakistan, di Islamabad, tapi karena ada masalah ini Pak, kami minta diundur Juli. Kalau mau ikut hadir, monggo. Dan saya menyemangati supaya mereka campur dan jangan berkelahi lah India Pakistan. Ini India nih. Next. Next lanjut Pak.
Nah, itu saya dapat tentang penyelesaian sengketa ini kita masuk. Jadi sejak tahun 70-an ada di Amerika yang namanya Dispute Review Board, ada badan ahli orang-orang ahli yang dipanggil dimintai pendapatnya untuk mereview dispute ini bagaimana. Dia hanya melakukan review dan memberi masukan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, yang mendirikan namanya Pak Paul Matthew, ya biasa itu setelah beliau meninggal, tiap tahun memberi award. Yang dapat orang Asianya, syukur alhamdulillah saya yang kedua. Yang pertama tahun 2012, Profesor Toshihiko Omoto dari Jepang. Masih hidup, masih segar, dan masih sering datang ke Indonesia. Dia juga bekerja sebagai Dewan Sengketa Dispute Board pada beberapa proyek di Indonesia, proyek di Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Patimban, dan di PLN, apa namanya, Apat Cisokan Power Plant. Nah, ini saya dapat penghargaan ini tahun 2022. Karena apa? Karena saya mengatakan kita harus memakai Eastern way of thinking dalam menyelesaikan sengketa. Tidak hanya menggunakan aturan yang tersurat. Karena ada yang tersurat, ada yang tersirat, Pak. Nah, itu rupanya menarik sehingga mereka merasa perlu memberikan ini, Pak ya. Dan saya juga senang cara ini yang nanti akan saya jelaskan itu sudah dipakai di Amerika Latin. Jadi saya sampaikan dulu tahun 2020 ya. Itu di Journal of Legal Affair and Dispute Resolution dari American Society of Civil Engineer. Di civil engineer juga harus belajar hukum. Kalau enggak, repot, ketinggalan. Karena hukum is everything, Pak. Ya, Pak Kadi. Jadi saya dapat ini dipakai tahun depan. Ya, saya juga bangga sekali karena akan dipakai masuk di undang-undangnya Cina. Ya, itu juga karena mereka melihat dan mereka bekerja di sini untuk proyek-proyek apa KCIC dan sebagainya, itu mereka menjadi dari pihak sananya ya Pak. Tapi kan nanti ada ceritanya akan saya sampaikan. Pertama, ini orang mengatakan ini adalah selalu saya kalau presentasi saya menyampaikan ini dulu ya bahwa silahkan kalau Anda tahu lebih bagus dari apa yang saya sampaikan, silahkan memberi saya masukan. Kalau tidak ya silahkan kita pakai. Karena saya juga memberi contoh singa yang sudah kurus Pak. Ya, biasanya singa kurus itu hanya tinggal aumannya. Kalau gereng ngaum itu masih mengerikan sih, terus terang. Tapi kalau bekerjanya sudah lemes. Karena istri saya yang ada di sana itu juga pernah ketemu singa. Singa seperti ini. Waktu kita ke Afrika, ke Zambia. Ya. Dan dia mengaum, takut juga kita masih. Jadi singa-singa yang sudah seperti itu tuh ingin menyampaikan sesuatu, sharing gitu Pak. Nah, saya ke sini pertama saya juga harus sampaikan sebelum masuk bahwa apa tujuan hukum? Tujuan hukum itu sebenarnya hanya tiga: justice, legal certainty, dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Siapa yang mengatakan begitu? Ini seorang Jerman, Gustav Lavbruck. Ini aliran neopositivisme yang saya senang ya. Karena omongannya benar. Statement dia bagus. Dia bilang the conflict between justice and legal certainty selalu terjadi, Pak. Justice dan kepastian hukum mesti terjadi. Kepastian hukum belum tentu adil, keadilan belum tentu sesuai hukum. Nah, terus di situ dikatakan yang benar meskipun saya tidak terlalu setuju adalah bahwa eh, legislation itu baru bisa jalan kalau ada powernya, Pak. Kalau ada sanksinya. Tanpa sanksi, it is not a regulation. Ini memang menarik. Kemarin tuh saya lihat di jalan-jalan pengumuman sekarang banyak anjing dilarang buang kotoran di sini. Saya bilang ini regulation atau bukan? Bukan. Karena anjingnya nggak bisa baca, Pak. Ya kan? Jadi percuma pasang regulasi seperti itu. Terus kalau bilang lagi, tolong kalau pengumuman lain di RT lain, nih saya keliling-keliling, Pak, di RT-RT di kampung saya sini, saya lihat anjing dilarang ini di sini, kalau sampai buang itu
pemiliknya harus mengambil. Itu regulasi atau bukan? Bukan juga. Itu adalah imbauan karena tidak ada sanksinya. Pemilik harus mengambil tapi tidak ada sanksinya. Nanti kita lihat banyak yang menarik, mumpung belum lupa ya. Ada aturan yang kalau kontraktor terlambat sekian lama, maka dia setelah diperingatkan dan dikenai delay damages maksimum, ganti rugi, tidak bisa, maka dia dapat diputus kontraknya. Dapat itu bukan berarti harus. Nah ini yang penting. Karena banyak sekali yang diputus begitu saja, begitu diputus tidak bisa selesai proyeknya, Pak. Karena uangnya masuk ke PNBP, yang duitnya yang diputus tadi. Ya, PNBP kan untuk keluar perlu 1 tahun lebih, 2 tahun, kan? Relokasi anggaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai memutus kontrak, itu pesan saya paling penting. Ya. Ini adalah dasar dari semua yang akan saya jelaskan adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 pasal 88. Ini juga memasukkannya seperti ini juga penting ya. Jadi cara penyelesaian sengketa adalah ada 3. Pertama adalah apa namanya? Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Tapi kami masukkan poin 4 bahwa dalam hal tertentu jika kedua belah pihak sepakat, maka mediasi dan konsiliasi bisa digantikan dengan Dewan Sengketa yang tentunya di dalamnya akan mengandung fungsi mediasi dan konsiliasi. Nah, pertanyaannya kenapa namanya Dewan Sengketa? Karena kami kesulitan. Waktu itu bahasa Inggrisnya adalah dispute board. Terus mau diterjemahkan apa? Apa papan sengketa, ya nggak pantas ya. Jadi yang paling cocok adalah Dewan Sengketa. Meskipun menimbulkan salah pengertian, karena ada juga PT yang PT Dewan Sengketa, itu urusan lainnya. Tidak akan kita bahas di sini, tapi itulah fungsi dari Dewan Sengketa dalam kegiatan konstruksi. Ya. Yang penting lagi bagaimana ini dapat dilaksanakan, itu paling penting, Mbak. Ya. Next. Nah ini adalah tulisan saya, kalau mau diakses free, itu bisa ini ada, nanti Bapak bisa nyatet. Di situ saya ceritakan bahwa di Indonesia khususnya itu tidak akan berhenti ya, tak akan berhenti yang namanya sengketa konstruksi. Karena kalau sudah ke pengadilan, misalnya ya Pak, mediasi konsiliasi gagal, maju ke arbitrase gagal, pengadilan PK1, PK2 dan seterusnya. Kapan selesai? Tak kunjung selesai. Ya. Sehingga ini penting saya masukkan di sini arbitration saja, arbitrase saja yang seharusnya sesuai Undang-Undang 30 tahun 99 jelas sekali adalah final dan mengikat, tetap tidak bisa final dan tidak bisa mengikat karena ada hak asasi orang untuk komplain. Saya ketemu teman-teman yang dari MA, dia bilang ya memang Pak, kan kalau ada undang-undangnya, setiap warga negara Indonesia yang datang kepada kami minta keadilan harus dilayani. Sehingga nggak salah, nggak ada yang salah Pak, udah betul semua. Nah, terus upayanya apa? Mari kita synchronizing. Tahun lalu kami mengadakan namanya International Conference di Jakarta juga, di Manhattan Hotel situ, yang mendatangkan banyak sekali orang, bukan hanya dari dalam negeri, ada yang hadir ada 256, 45 di antara orang dari luar, dan 25 pembicaranya dari luar negeri. Kenapa begitu? Kita biasa sharing, enggak, bahwa kalau yang ngomong orang asing mungkin akan lebih mantap gitu Pak ya. Meskipun sebenarnya tidak ya. Kita, orang Indonesia itu lebih pintar loh Pak. Orang Indonesia itu berpikir secara holistik itu lebih jago Pak. Makanya yang penting kita tingkatkan adalah percaya diri. Nanti ada ceritanya. Next Pak. Ini beberapa yang saya garis bawahi di situ ya. Kenapa? Berdasarkan hasil penelitian pada 2017, sebelum adanya undang-undang, ternyata penggunaan dispute board tadi tidak laku, tidak ada. Karena law of acknowledgement kurang tahu, terus tidak ada legal regulation-nya, ya itu yang dulu ya Pak. Kemudian tahun 2020 setelah terbitnya itu, maka ini keluar lagi bahwa, oh, lack of trusted and respected people.
kurangnya orang yang bisa dipercaya dan dihargai. Nah, ini PR buat kita, Pak. PR. Karena begitu kita punya orang yang trusted dan respected, apapun yang dia suggest, opinion dia pasti akan diikuti. Betul, Pak. Kalau orang udah nggak dipercaya, nggak akan diikuti. Tapi tahap bertahap, sehingga kita panggil orang-orang asing untuk menyampaikan pendapatnya, cerita sharing tentang negara masing-masing. Sangat menarik. Kalau tertarik, dan di antaranya yang bicara adalah dari BPKP ada beberapa, ada generasi muda, Mas Heber Pendapatan itu, terus Ibu sendiri, Ibu Busari bicara juga, dan ini yang akan datang 7 dan 8 Agustus, beliau juga akan bicara. Tapi saya tadi sudah ketemu, saya bilang, Bu, Ibu mestinya sudah buka saja levelnya. Tapi beliau bilang, kalau tidak ada tugas khusus, saya pasti datang, buka boleh, dan sekaligus saya tetap ingin menyampaikan sesuatu. Ya, saya bilang, saya gembira sekali ya. Terima kasih banyak ke Bu Sari yang katanya mau ikut dengerin juga. Terima kasih Bu. Ya, terus di situ saya selalu sampaikan Pak, belum Pak. Saya sampaikan kenapa kok BPKP itu masuk. Ada Perpresnya 192/2014 jelas sekali memberi tugas khusus untuk melakukan mediasi Pak. Jadi tidak salah. Bukan ikut campur terlalu banyak, tidak. Ya, ini penting. Yang masuk badan lain, badan pengawas atau pemeriksa lain yang masuk dalam kelembagaan ini tidak ada, ya, Pak. Yang ada BPKP secara jelas, sehingga ya bisa masuk. Bukan melakukan post audit, tapi melakukan mediasi. Ya. Nah itu Pak. Terus Dewan Sengketa tadi saya katakan di sini Dewan Sengketa itu ada tahapannya. Nanti kan saya ceritakan. Dan decisionnya itulah final and binding juga. Tapi nanti ada pertanyaan tentang jurisdiksinya yang akan saya jelaskan. Ya. Nah, tapi satu Pak, dispute board itu harus trusted and respected. Kalau tidak ada itu, siapapun dia percuma. Nah, ini yang harus kita develop. Next. Ini adalah mulai masuk kontrak, karena ini yang merupakan masalah yang utama sekarang, pemahaman kontrak yang keliru. Pertama di situ adalah, saya refer ke FIDIC Condition of Contract ya, karena saya FIDIC Ambassador mestinya harus pakai ini. Ya. Pertama di sini kita lihat, ini adalah kontrak yang biasa. Kami menyebutnya conventional contract. Punya warnanya merah itu Pak. Red book namanya ya. Tapi jangan salah paham, red itu warna merah putih sebetulnya. Ya. Nah di sini harga satuan yang dipakai Pak. Harga satuan, berarti tahapannya adalah desain dibuat oleh konsultan, kemudian ditenderkan dan dilaksanakan oleh kontraktor. Ini. Sekarang para employer melihat pengguna jasa, kok kelihatannya risiko adanya hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kalau Bapak yang sudah menangani pasti tahu ada pasal yang sangat populer 4.12 yaitu unforeseeable physical condition. Keadaan fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ya, maaf saya pakai Inggris, sebetulnya buku ini kalau berminat semua sudah saya translate ke Indonesia dengan license ya Pak. Semestinya sudah bisa dipakai kontrak itu. Ya, tapi lebih mantap kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi itu terus kembali orang kok risikonya ada. Kenapa? Kalau proyek-proyek milik PLN zaman dulu Pak. Zaman sekarang sama saja, klaimnya banyak. Zaman dulu kok jalan, pakai design and build. Ini belajar dari perusahaan PLN-nya Prancis sana, dia pakai design and build. Artinya apa? Karena misalnya mau beli mesin yang 5 megawatt misalnya, itu pasti bentuknya, vendornya itu membuatnya macam-macam. Ada yang persegi, kubus, ada yang silinder, limas, kerucut, dan sebagainya. Sehingga desainnya tidak usah diubah menjadi desain baru. Dengan mengubah menjadi desain baru, dengan menggunakan kontrak konvensional, tentunya akan ada peningkatan biaya yang luar biasa. Jadi ya udahlah, desainnya terserah bentuknya, yang penting kerjasama dengan kontraktor teknik sipil yang membangun fondasi dan gedungnya. Jadilah plan and design build. Masih nggak mantap nih, karena di sini masih ada pasal unforeseen condition, Pak. Ya, enggak lah, kita lump sum fixed price saja, pakai EPC turnkey. Nah ini mulai masuk ke
Banyak kesalahan Pak malah. Karena teman-teman ini berpikir kalau kita belum punya desain, ya sudah, panggil aja Pak kontraktor, tolong ya, Anda desain, Anda laksanakan. Nah ini nggak jadi. Karena harganya bukan fix, malah nggak karuan. Dan kalau nanti next-nya bisa kita lihat. Next Pak. Lanjut ini, lanjut. Nanti itu detailnya bisa dibaca Bapak-Bapak ya. Nah ini kita masuk, itu adalah FIDIC kontrak. FIDIC itu ada 19 macam standard form of contract. Saya tidak anjurkan untuk tahu semua ya Pak. Yang dipelajari cukup yang merah saja, itu adalah konvensional, dan yang design and build, serta yang lump sum EPC. Cuma kalau utang kepada pemberi pinjaman luar negeri, maka yang dipakai yang di tengah, yang warnanya pink, jambon. Apa bedanya dengan FIDIC yang lain? Di sini ada bank clauses. Bank pemberi pinjaman memberi pasal-pasal di sini, Pak. Misalnya yang paling terkenal adalah kalau bank tiba-tiba menghentikan pendanaannya, maka pengguna jasa wajib mencari sumber dana lain. Di antaranya itu, banyak lagi. Ya. Terus yang di bawah adalah untuk konsultan. Pengadaan konsultan ini kontraknya ini Pak standarnya. Sekarang di Indonesia semua tailor-made. Sehingga nggak karuan. Layanan servisnya tidak karuan, berbeda-beda. Yang di bawah itu, kiri. Itu adalah standar untuk pekerjaan konsultan. Kalau pakai itu mungkin aman, nggak ada ribut. Ya, sekarang kan macam-macam. Misalnya Bapak meriksa proyek X, konsultannya kok begini, ternyata lain kontraknya. 10 proyek, 10 macam. Nah ini saya usul sih, kenapa nggak pakai ini? Ini sudah saya translate juga ke bahasa Indonesia. Nah, yang hijau itu adalah sederhana, short form of contract. Itu pertama kali FIDIC kontrak ini dipakai adalah di Indonesia, Pak. Ketika proyek tsunami. Ya, karena itu saya translate ke Indonesia, dipakai di tsunami oleh Pak Kuntoro almarhum. Saya ditekan, tepat translate, saya mau pakai ini. Gitu. Itu sederhana, Pak. Tapi sekali lagi kita kembali, pakailah yang 3 tadi saja, red book, yellow book, dan silver book. Cukup. Ya, lanjut. Ini tadi sudah, lanjut lagi Pak. Nah ini, lanjut lagi, ini kan saya anjurkan pakai ini ya. Ini yang tadi, yang pink book Pak. Ini adalah yang silver book, kebetulan saya ikut membuat desainnya yang dikuningin itu. Ada nama saya di situ, lanjut. Nah ini bedanya lebih jelas. Ini yang sekarang perlu dipahami oleh teman-teman yang memakai kontrak EPC turnkey lump sum tadi. Apakah lump sum itu understanding-nya di sini, Pak? Di sini ada 3 kontrak price, harga kontrak, dan saya usul pakailah istilah harga kontrak, jangan nilai kontrak, karena kalau nilai itu macam-macam, Pak. Ada uang Rp1.000 yang tengahnya kuning, Bapak pernah lihat itu harga kontraknya, harga duitnya 1.000, tapi kalau dijual bisa 5.000 karena tengahnya tembaga. Nilai dan harga beda. Ini adalah harga. Di sini di red book yang harga satuan jelas kontrak harus disepakati dan subject to adjustment. Bisa di-adjust, Pak. Kalau yang yellow book atau design and build sama, bisa di-adjust. Pertanyaannya yang silver book lump sum bisa enggak? Bapak bisa lihat, sama saja Pak, subject to adjustment. Karena kalau itu ditutup, hati-hati, nanti akan ada ceritanya. Memutilasi kontrak standar ini kan sudah dibuat sejak 1913, ya, FIDIC itu. Kita ada yang baru lulus langsung ganti-ganti kontrak, akibatnya sangat besar, banyak sekali, nanti akan kelihatan sehingga yang meriksa pun sulit. Yang mengawasi juga sulit. Karena bagaimana ini gitu ya. Lanjut. Ini satu hal yang paling penting yang saya kira mungkin Bapak-bapak banyak yang belum membaca. Ini kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendukung Dewan Sengketa tadi atau dispute board. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjadikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Selesai. Dan 1858 segala perdamaian mempunyai di antara ini, maaf ya, bahasanya ini saya kutip persis Pak.
Karena ini kitab undang-undang hukum perdata tidak boleh diganti. Nah, bahasanya sedikit bahasa lama memang. Ya, suatu kekuatan seperti dari katakan perdamaian itu kekuatannya seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Maksudnya tingkat tertinggi. Inkrah bahasa hukumnya. Nah itu. Jadi ini kuat Pak. KUH Perdata kita zaman dulu sudah ada ini. Memang ya buatan Belanda ya. Buatan Belanda yang ditranslate oleh, buatan Perancis yang ditranslate oleh Belanda, kita mentranslate lagi dari bahasa Belanda. Yaitu memang harus hati-hati. Karena kalau di sini awalnya kita bilang Pak Kadi suka makan kerupuk, sampai sana Pak Kadi suka dikepruk. Bahasa Inggrisnya keprok kan beda. Keprok itu dipukul bahasa Jawanya. Makan kerupuk jadi dikeprok. Ini hati-hati. Naik lanjut. Nah, yurisdiksinya apa? Orang bilang apa itu? Kok dispute board bisa mengambil keputusan? Ya dari para pihak Pak. Yang menarik adalah perjanjiannya ada tripartite. Nanti akan saya jelaskan. Perjanjiannya itu adalah misalnya saya ditunjuk sebagai salah satu dari dispute board. Kalau 3 orang ya. Itu tanda tangannya siapa? Saya dengan kontraktor dan dengan pengguna jasa. 3 orang. Dan kalau di situ disepakati, itu sudah kami lakukan di sini Pak ya. Kita tulis tuh putusan dari dispute board ini akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan waktu itu BPKP ikut tanda tangan Pak. Waktu itu masih Pak Wasis ya. Itu kuat sekali karena begitu keluar diputusin itu ya sudah itu lebih mengikat dari manapun juga. Meskipun, nah ini lagi-lagi, teman-teman ahli hukum bilang, Pak, putusan Bapak tidak ada ira-iranya. Perlu dipahami nih, apa itu ira-ira? Ira-ira itu adalah tulisan di atas putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau enggak ada itunya, bukan keputusan. Bisa bilang, nah ini kita udah sepakat, ini paling tinggi, lebih tinggi dari segalanya. Nah ini menarik, kan nanti kami ada perbedaan pendapat masih itu. Nanti pada tanggal 7 dan 8 Agustus sesi terakhir, sengaja saya buka adu argumentasi ya Pak. Dua-duanya 2 kelompok dari Inggris. Kelompok 1 dan kelompok 2. Dari Australia 1 nanti yang jadi penengahnya. Yang satu Inggris kiri, Inggris kanan, penghasil. Apakah perlu dipasangi ira-ira atau enggak? Di Inggris juga ada ira-iranya Pak. Apakah terus putusan itu merupakan suatu putusan? Ya menurut saya yurisdiksinya jelas. Kalau di undang-undang kita undang-undang hukum perdata jelas. Paling tinggi kalau perdamaian itu Pak. Next, lanjut Pak. Nah ini adalah zaman sebelum Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017. Penyelesaian sengketanya seperti itu, litigasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan expert judgment. Yang di atas memberikan decision, yang di bawah memberikan rekomendasi dulu ya, untuk kemudian decision. Dan itu saya pasangi gambar ini, karena dulu sangat-sangat formal Pak. Sangat formal. Ya, lanjut. Setelah Undang-Undang 2017, sedikit less formal, kita kurangi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, kemudian boleh menggunakan DAAB yang membuat decision atau recommendation. Silakan yang mana. Akhirnya apa? Agreement Pak, yang paling tinggi. Kesepakatan. Dan ini sudah berjalan baik ini, kesepakatan ini. Bisa lihat di situ ya Pak. Dan ini bahan ini ternyata dipakai oleh orang untuk ngajar di Inggris sana. Kebetulan istri saya ambil LLM-nya di Inggris, bahannya ini. Ya saya nggak nuntut. Selama untuk edukasi, silakan pakai. Ya, lanjut. Ini adalah saya mulai cerita. Bagaimana penunjukannya di AAB tadi. Ini Dispute Avoidance and Adjudication Board. Anggota pertama ditunjuk oleh pengguna jasa, diusulkan oleh pengguna jasa, kerja di bawah tripartite agreement dengan employer dan kontraktor. Anggota kedua diusulkan oleh kontraktor, juga tripartite agreement, dan 2 orang ini mengusulkan chairnya, pimpinannya, yang juga diikat dengan tripartite agreement. Next. Ini adalah apa kegiatannya? Satu, dia melakukan site visit, melihat lapangan, mencatat, dan sebagainya,
kemudian melakukan meeting dengan mendengar pendapat dari para pihak, tidak hanya sengketa yang terjadi, tapi hambatan yang mungkin terjadi. Jadi sudah sejalan Pak dengan HKP ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh DIAB adalah membuat site visit report di sana Pak. Next, lanjut. Itu tugas ke-1. Kedua ini, menyatukan potensial dari different opinion para pihak, jika ada. Di situ Bapak bisa lihat ya. Ini ada dua orang yang pacaran zaman kuno di Inggris ya Pak. Yang satu bilang, restaurant bills are designed to be paid by men. That is why it called menu. Menu toh, menu. Menu, men yang bayar. Orang lakinya bilang, enggak, you are wrong. It is actually me and you. Paru-paru. Nah, kalau different opinion, perbedaan pendapatnya hanya masih tingkat ini, maka dia bisa minta suggestion kepada DIAB. Nah, istilahnya Bapak lihat di atas kemarin jadi pertanyaannya. Ditulis recommendation atau informal opinion. Kemarin baru saya jelaskan ke Bank Dunia, bukan kemarin ya. 3 bulan yang lalu di Geneva saya jelaskan. Bank Dunia yang nyuruh kita pakai VT contract. VT contract judulnya begitu. Dia bilang, kok informal? Loh saya bilang, kalau opinionnya mestinya informal sebelum jadi formal opinion, Pak. Sebelum disepakati ya masih tetap informal opinion. Ini kalau Anda nggak setuju ya saya ganti menjadi recommendation saja. Nggak apa-apa. Tapi istilah internasionalnya adalah informal opinion. Ternyata teman-teman di World Bank juga beberapa yang nggak ngerti, beberapa udah ngerti. Karena ini keluarnya dari World Bank, tentunya beliau-beliau paham ya. Tapi kan orang berganti terus, itu yang kita kurang. Kita juga di Indonesia orangnya berganti terus, tapi diseminasi tidak berkelanjutan. Itu kita selalu, oh udah saya jelaskan dulu ke BPKP misalnya. Dulu 10 tahun yang lalu orangnya udah ganti. Ya, lanjut. Nah, kalau sengketanya sudah seperti anjing dan kucing, itu pasti tidak bisa dengan opinion lagi. Maka kami di EEB akan membuat decision. Nah ini Pak. Ya, dari sengketa itu ada levelnya ternyata. Lanjut. Ini adalah bisa dibaca aja ini. Jadi employer opinion itu kadang salah paham loh Pak. Ini seperti ini dia bilang saya nggak mau pakai ya, karena nggak ada orang yang bisa dipercaya. Ya, ke-1 kita nggak punya dispute board. Nah itu yang sedang kita develop sekarang Pak. Kami punya organisasi perkumpulan ahli dewan sengketa konstruksi yang melatih untuk itu. Terus juga saya follow up dengan di bidang education dengan mendirikan asosiasi Society of Construction Law Indonesia, diikuti dengan pendirian Magister Hukum Konstruksi di Universitas Pekalongan, di Pekalongan sana. Kami undang untuk ikut ya. Ada yang sudah ikut ya. Di antaranya yang duduk di sisi kanan. Ya. Ini menarik Pak, karena kuliahnya adalah Jumat dan Sabtu, 2 jam 2 jam. Tidak ada ujian, yang ada adalah tugas. Tugas lebih berat. Tugas kasus. Menarik Pak. Jadi semester 1 diajari hukum umum, wajib itu. Karena kalau dulu saya mau buat langsung masuk konstruksi, dibilang dari teman-teman dikri, Pak, kalau khusus konstruksi bikin saja kursus. Kalau mau dapat magister tentunya harus ada standar dari dikti, yaitu aturan mata kuliah umum. Nggak apa-apa. Itu bagus, akhirnya kita terima, izinnya keluar. Sekarang mahasiswanya juga sudah banyak. Angkatan pertama 2023, 36, angkatan kedua 63 atau 2 kelas. Angkatan ketiga sampai sekarang sudah 37 orang yang daftar untuk September. Dan saya senang, ada orang asingnya juga Pak, dari Timor Leste yang berbahasa Indonesia. Semester lalu ada 1, semester nanti ada 5. Nah, itu yang saya coba tunjukkan kepada mereka. Mengapa mereka ikut? Waktu itu saya datang ke Timor Leste, saya jelaskan ke teman-teman BPKP-nya Timor Leste, Pak. Ya, saya bilang, Pak, kita juga punya BPKP di Indonesia, di Timor Leste ada. Ini juga ada teman kita dari Timor Leste yang ikut acara ini. Saya bilang, kita ini Pak, ya, dari BPK Bapak ini bukan memeriksa menyalahkan orang. Kita belajar dari BPKP silakan. Karena apa? Kenapa kok sampai saya diundang? Karena di sana ada kemacetan. Uang dari pinjaman IF International
financing institution sudah turun, tidak ada yang bisa di-disburse, Pak. Kenapa tidak di-disburse? Tidak ada yang berani taken pembayaran karena takut. Oh, di sana KPK-nya lebih kejam lagi. Takut. Nah, saya bilang ketakutan kita hilangkan, mari kita duduk sama-sama. Terus teman-teman BPKP-nya Timor Leste itu bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Kami juga takut kalau memberi keputusan. Nah, oleh karena itu kita synchronize dulu aturannya, dan tahun ini pertemuan kita adalah tentang collaboration among stakeholder, Pak. Bukan hanya pihak yang berkontrak. Karena di Indonesia, di Timor Leste, di Vietnam, Thailand itu bukan hanya 2 orang ini aja, tapi ada stakeholdernya. Itu sama, similar. Ya. Beda kalau di negara yang barat ya ketok. Di Singapura itu dia menganut common law ya, jadi seperti itu. Malaysia juga. Kita kan hukum sipil. Thailand, Vietnam sekala itu hukum sipil. Sampai Cina itu hukum sipil. Jepang juga hukum sipil. Ya, nah itu yang menarik di sini mungkin selanjutnya bisa dibaca. Berarti mainly adalah kurangnya orang yang mengerti dispute board. Ya, di sini dikatakan begitu. Dan expensive. Nah, ini yang nggak enak. Kenapa expensive? Karena kurang. Demand and supply-nya. Demand-nya banyak, supply-nya sedikit, ya jadi expensive, Pak. Makanya saya dorong bapak-bapak, apalagi yang masih muda itu belajar, ayo, Pak. Masih muda dan setengah muda. Karena saya udah mendekati expired ya, Bu. Apa sudah expired? Saya udah pensiun, karena umur saya udah 72. Udah tua. Tapi saya ingin menyebarkan ini, Pak, kemana-mana. Dan nanti saya ke Pakistan jadi berangkat Juli, kalau mau ikut ke South Africa September juga udah confirm, saya berangkat juga. Kita harus sebarkan knowledge kita. Dan utamanya tunjukkan bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Ya, saya senang sekali Indonesia sekarang mulai diakui di luar negeri. Ya, ini saya waktu ke Zambia tahun lalu yang mewakili pidato justru saya mewakili tamu, bukan Amerika atau Jepang atau Inggris. Karena Indonesia itu mulai dilihat ya. Next lagi, waktunya gimana, Mbak? Tolong diingatkan ya. Ini adalah obstacle lain bisa dibaca. Terus lanjut, Pak. Ini juga bisa dibaca, nanti cukup menarik sebetulnya ya. Lanjut lagi. Nah, ini selama ini pandangan dari para pengguna jasa adalah dia itu seperti orang itu. Kontraktor seperti ahli gosok sepatu itu, Pak. Ya. Itu penyebab utama terjadinya sengketa. Kontraktornya gosok sepatu, ininya duduk di atas. Atau yang kedua adalah menggunting-gunting persyaratan kontrak standar formnya FIDIC, digunting-gunting. Ada pasal yang di-delete, ada pasal yang ditambah. Apa dampaknya? Tambah kurang ini, ada proyek besar yang tidak boleh disebut namanya ya. Proyek besar menggunakan silver book atau EPC turnkey contract. Tapi di dalamnya diubah pasal tentang yang mengatakan pasti itu diubah, ditambahi pasal baru, yaitu unforeseeable physical condition. Jadi tadinya sudah turnkey, dibuka menjadi terbuka. Sehingga muncullah klaim, saya rasa sebentar lagi datang ke Bapak. Atau sudah datang. Ya. Yang satu lagi, pakainya design and build yang terbuka, ya, yang ada pasal unforeseen condition-nya, tapi di buntutnya di bawah dikasih tambahan kata-kata. Proyek ini adalah fixed lump sum contract. Ini juga di DKI lagi proyeknya. Nah ini juga jadi masalah. Fixed lump sum contract di dalamnya boleh nambah. Mana yang lebih kuat? Debatable juga. Nah kalau debat terus nggak ada selesainya. Kita nggak membangun ya. Makanya saya sangat tidak senangi kalau banyak apa namanya webinar-webinar yang membahas hal-hal yang sangat makro, Pak. Indonesia butuh how to do the works. Make the things done. Itu yang penting saat ini ya. Nanti besok tentunya boleh berpikir. Sekarang make the things done dulu lah. Lanjut. Nah, sayangnya, maaf ini, consulting engineers, konsultannya itu lebih berpikir sebagai ahli teknik. Masang batu bata caranya begini gitu. Padahal itu kan nggak usah begitu. Dia harus berpikir bagaimana how to complete the project dan bagaimana membuat administrasi yang baik. Ya, itu yang harus kita improve. Saya sudah sampaikan ke teman-teman dari
perusahaan-perusahaan konsultan untuk tidak boleh begitu, harus berpikirnya lebih luas. Next. Nah, kontraktor juga, Pak. Kontraktor itu belum apa-apa sudah berpikir bagaimana kita berperang. Bapak lihat, dia lebih berpikir berperang ketimbang menyelesaikan pekerjaan. Perang dulu, pasang badan, pakai segi hukum yang mulai dievaluasi dan sebagainya. Ini. Next. Ini adalah FIDIC kontraknya. Dispute board ada di sana, tadi sudah saya sampaikan, sudah masuk ke dalam FIDIC condition of contract terbaru. Lanjut. Ini adalah salah satu ceritanya. Ya, next, lanjut. Nah, ini ceritanya, Pak. Bapak lihat betapa kompleksnya sebelum undang-undang jasa konstruksi. Kalau ada sengketa seperti itu, banyak sekali tangan yang ikut campur, akhirnya buntutnya di kerangkeng itu di sebelah kanan, dibui. Ya, amit-amit jabang bayi ini, Pak. Bapak bisa lihat dulu ini, Pak ya, dulu. Ya, di sana ada Dispute Adjudication Board. Namanya dulu Dispute Adjudication Board. Itu yang kita rubah pada 2017 menjadi Dispute Avoidance and Adjudication Board. Nggak usah sampai sengketa, di avoid saja. Di sana employer head office juga ikut campur, ya. Terus Bapak polisi juga datang, nanti prosekutor kejaksaan datang, auditor juga macam-macam datang semua, tidak terkoordinir. Ya, konsultannya juga pendapatnya kadang beda dengan pengguna jasanya. Lanjut. Nah, sekarang sudah getting better. Bapak Ibu bisa lihat itu adalah dispute board untuk proyek Patimban. Saya, kemudian orang Jepangnya Toshihiko, dan orang Kanada James ya di sana. Kita bertiga, kita bisa lihat partisnya sudah sangat sederhana. Ya, di situ BPKP-nya saya pasangi ibu-ibu, Pak, bawa tas itu. BPKP-nya udah di situ. Sangat sederhana dan semua syukur alhamdulillah ya bisa selesai dengan baik tanpa sengketa. Udah banyak, Pak. Lanjut. Nah, ini sebetulnya mikirnya kalau orang duduk sebagai dispute board, dispute avoidance and adjudication board, dia harus mikir dari sisi pelaksanaan, terus dari sisi legal juga, dan yang paling penting dari sisi wisdom yang di atas. Cara berpikir tua, bukan harus menjadi tua, enggak. Cara berpikir yang menyeluruh. Next. Ini yang kesalahan nih. Biasanya orang mikirnya dari segi legal saja, Pak. Enggak peduli dia dengan sisi pelaksanaannya. Ini kita bisa lihat. Legal aja, main putus kontrak. Ya, kontrak diputus. Bangga itu. Kontrak udah saya putus. Saya bilang, duitnya kemana, Mas? Masuk ke PNBP. Hilang, nggak bisa dipakai. Ya, terus proyeknya selesai enggak? Enggak. Siapa yang ninggalin? Kecoa. Ya, jadi jangan nggak boleh terlalu kaku, Pak ya. Karena tadi saya sudah sampaikan, hukum itu lebih ke arah logika, bukan apa yang tertulis saja, tapi apa yang tersirat. Nanti kalau ada tanya jawab, saya akan sampaikan. Express term ada juga implied terms. Contoh dulu sebelum ditutup, sebelum diakhiri ya. Kita nyuruh orang, saudara harus bekerja 2 minggu setelah kontrak ditandatangani. Ini kan jarinya telunjuknya satu ke sana. Enggak sadar dia 3 ke sini. Karena kalau kita menyuruh dia bekerja, lahannya sudah bebas atau belum? Pertanyaannya. Begitu lahannya belum bebas, celakalah kita yang sembarangan nyuruh. Karena harus bayar denda kelambatan. Lanjut. Nah, ini saya coba memasukkan filosofi, karena ini saya sampaikan ke orang Jepang waktu itu ngomongnya harus pakai gambar ini, Pak ya. Jadi itu di Indonesia itu kita terdiri dari bermacam-macam suku, ya, pulaunya aja 17.000, tapi falsafahnya falsafah Semar, semuanya sama. Di asing, Jepang juga pasti pakai falsafah Konfusius itu gambarnya. Saya katakan begitu. Mereka bisa menerima dengan cara pendekatan semacam ini. Tidak black and white. Tapi ini loh, Anda akan punya anu sendiri, pijakan. Lanjut. Nah, ini terima kasih. Itu adalah gambar ketika saya meluncing buku bahasa Indonesianya di Singapura ya 2023. Kenapa tidak di Indonesia? Nah, karena FIDIC-nya di Singapura waktu itu, Pak. Launchingnya di sana. Terima kasih, Pak. Oh, Pak, betul. Baik, Sobat.
seru sekali ya diskusi tentang sengketa konstruksi pada pagi hari ini bersama Prof. Sarwono. Masih banyak yang akan disampaikan oleh Prof. Sarwono terkait sengketa konstruksi. Untuk sobat-sobat online maupun offline kita buka sesi tanya jawab. Jadi sebelum kita jeda bisa melakukan pertanyaan melalui room chat atau raise hand. Nanti kita akan memilah pertanyaan dari Bapak Ibu sobat semua yang akan dijawab oleh Prof. Sarwono beserta Pak Kadiono dan Pak Hardono. Apabila dari offline pun kita akan membuka sesi pertanyaan. Setelah ini jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kita akan kembali sekitar 10 menit. Mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Penjuru kita bersatu, aktivis PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Penjuru kita bersatu, aktivis PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita
Kami yang indah setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivis PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah, menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita di setiap jat yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami yang indah setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivis PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah, menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita di setiap jat yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami yang indah setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Angin dasih tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivis PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Setia takkan pernah lelah, menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita menavigasi sengketa konstruksi
Ini kita sudah menerima banyak pertanyaan dari room chat dan ada raise hand-nya juga. Pada pertama kita akan menerima pertanyaan dari offline dulu nih, peserta yang ada di sini. Baik, Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Izin Pak narasumber, Pak Sarwono, Pak Hardono, Pak Kadiono. Mungkin sedikit Pak, ada beberapa pertanyaan mendasar dari saya. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih Pak dalam melakukan, mungkin kami yang melakukan pengawasan ini ya, terkait dengan peran pemahaman teknis dan hukum yang perlu kami tahu dalam proses pencegahan sengketa konstruksi ini. Karena mungkin bagi kami yang mungkin turun langsung dalam melakukan pengawasan, kadang mungkin kami auditor Oke, izin, mohon maaf, izin Pak, saya lanjutkan sedikit. Jadi terkait tadi peran pemahaman teknis dan hukum bagi kami auditor ya, itu dalam proses pencegahan sengketa melalui pencegahan sengketa konstruksi ini. Jadi mungkin dilandasi kami auditor kadang mungkin secara teknis boleh dibilang cukup ya Pak, mungkin cukup memahami karena mungkin berdasarkan pengalaman kami melihat berbagai case di dunia konstruksi. Tapi kalau secara hukum mungkin kami tidak terlalu paham gitu Pak. Jadi mungkin pertanyaannya kami highlight lagi, bagaimana sih Pak peran pemahaman teknis dan hukum bagi kami ini dalam mencegah adanya sengketa konstruksi ini ataupun dalam kami melakukan penugasan mediasi tadi. Mungkin seperti itu, izin. Terima kasih. baik dengan Bapak Hendy ya Pak ya. Ini kita tujukan ke Prof. Sarwono ya untuk jawaban. Silakan Prof. Terima kasih Pak. Itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertama kita harus tahu dulu tugas para pihak. Itu di dalam kontrak kan ada tuh. Memang kadang-kadang kalau yang kontrak yang tailor made buatan sendiri itu nggak lengkap Pak. Tugas kewajibannya kalau pakai standar formnya PIDIK itu jelas. Apa boleh melakukan apa? Who is doing what? Ya. Itu harus jelas. Itu harus kita pelajari dulu. Tidak usah teknisnya detail, nggak usah Pak. Yaitu dari kewajiban-kewajiban sudah dipenuhi atau tidak. Ya. Nah kita juga karena menurut KUH Perdata 38, perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi tentunya referensi pertama adalah kontrak itu sendiri Pak. Baru kalau kontrak tidak ada, kita bisa cari dari luar. Tapi tidak berarti terus kita mengada-ada, tidak ya Pak ya. Yang itu yang penting. Tugasnya dipenuhi atau tidak oleh mereka, oleh para pihak. Kalau dulu kita lihat para pihak itu saja, tapi sekarang banyak sekali yang saya coba perluas untuk Indonesia khususnya, stakeholder juga harus kita perhatikan. Karena di sini misalnya satu proyek sedang berjalan, tahu-tahu sedang digali Pak ya, digali tanahnya melimpas karena pembebasan lahannya sangat terbatas, pas sekali waktu digali masuk ke penduduk, kan berarti yang kena korban ini juga harus dipikirkan. Kadang juga ada di beberapa tempat yang tanah saya tidak boleh minggir, tetap di situ. Jadi kalau Bapak Mas saya dari tol sana keluar, itu akan ada bangunan yang menjorok ke tengah jalan. Jalan gede sekali terus menciut. Ya itu nggak ngerti saya, itu urusannya pemerintah daerah lah, kenapa sampai begitu ya. Tapi mungkin ada aturan apa saya nggak paham. Tapi kalau pengawasan ini sebaiknya ke lihat kontraknya nomor satu Pak. Ya, itu juga kontrak itu merupakan hukum, seperti itu aja. Tapi kewajiban para pihak ya Pak. Di samping nanti ada perubahan aturan, changing of the regulation. Kita kan sering berubah nih aturan. Yang mantap itu 192/2014 itu nggak pernah berubah, hanya ditambahi Pak.
Itu mantap. Saya senang sekali itu. Terima kasih, Pak. Dipencet. Terima kasih Prof. Sarwono atas jawabannya. Nah, ini sebelum saya langsung dari chat Zoom maupun dari yang raise hand, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Hardono dan Pak Kadi nih. Kira-kira ada nggak, mumpung yang datang Prof. Sarwono, ada yang mau diskusikan sebelum kita masuk ke pertanyaan di Zoom gitu Pak. Silakan Pak. Baik, saya hanya ingin menambahkan aja seperti yang disampaikan Prof. Sarwono ya. Eh, Terkait ini ya, auditor BPKP atau auditor APEP lainnya ya, peran dari memberikan alternatif penyelesaian masalah atau dispute itu adalah memang di apa di kita eh, ini lebih tahu tentang tata kelola ya. Ada GRC, Governance, Risk dan Control. Inilah peran yang bisa diberikan oleh auditor terhadap pemberian alternatif penyelesaian. Jadi kalau toh memang ada kendala terkait pemahaman kontra, terus ke teknis pekerjaan, nah kita bisa menghadirkan seorang ahlinya, expertnya ya. Tetapi memang di sini harus disepakati para pihak. Jadi posisi mediator dalam ini auditor ya, di BPKP itu setara. Artinya apa? Artinya ya dalam penugasan pun juga harus disepakati. Tadi disampaikan Prof bahwa BPKP hadir itu seperti apa, auditor hadir itu seperti apa. Jadi bukan sebagai konsiliator ya. Konsiliator itu mempunyai kewenangan ngatur para pihak. Tetapi di sini kita benar-benar independen ya. Kami sekitar tahun 2017 pernah diminta mediasi. Kebetulan antara salah satu BUMN dan pihak swasta ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini. Nah, waktu itu saya juga nanya, kenapa mereka percaya kepada BPKP gitu kan? Ya, ini memang kami niatnya pengen menyelesaikan, Pak. Biar nggak berlarut-larut, siapapun lah. Kebetulan BUMN mengundang BPKP. Jadi, tapi ya itulah akhirnya memang ada memang penyelesaian yang win-win solution ya. Seperti ini ya. Tadi sampaikan Prof juga bagaimana memberikan penyelesaian yang efektif dan berkeadilan gitu kan. Nah, mereka merasa para pihak memang merasa terbantu, tidak harus melalui proses litigasi yang sebagian saya katakan memang banyak ini ya apa birokrasinya agak panjang gitu. Itu yang kami sampaikan, Mbak Indah. Terima kasih Pak Hardono. Bagaimana dengan Pak Kadiono Pak? Silakan Pak. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari chat Zoom. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah. Pak Prof, sering dalam melakukan evaluasi atau audit kita, itu yang sering kami temui adalah setiap kontrak itu unik, Pak Prof. Jadi ada suatu kontrak tidak ada yang sama persis. Tidak ada yang sama persis. Jadi unik istilah saya. Terkait dengan keunikan masing-masing kontrak ini, sampai seberapa jauh Pak Prof? Mohon pencerahannya dalam konteks seorang employer ini bisa melakukan perubahan syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus. Tadi yang disampaikan oleh Pak Prof dalam paparannya kan ada semacam pengurangan di sana, penambahan di sini. Apakah ada satu syarat-syarat tertentu yang mewajibkan setiap employer atau owner itu bisa hanya di bagian ini saja? Mungkin itu dulu Pak Prof. Terima kasih. So, Oke, baik. Terima kasih, ini pertanyaan menarik. Makanya kan begini, Pak. Di dalam ya, di dalam kontrak itu kan ada
syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Ini yang penting. Syarat-syarat umum itu FIDIK telah membuat semuanya. Kalau saya usulkan ya pakai itu aja apa adanya. Tidak usah dirubah. Sayangnya di kita fungsi syarat-syarat khusus tadi berubah, Pak. Mestinya itu ada hal-hal yang bersifat khusus untuk daerah kita. Misalnya bangun di Bali, bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pura pusat desa, misalnya ya seperti itu. Terus kalau bekerja di Aceh harus berpakaian lengkap, ya bagi perempuan yang bekerja di lapangan nggak boleh pakai singlet misalnya, nggak boleh kan? Nah, itu aturan khusus, Pak. Bukan berarti, tapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, banyak di kita, syarat-syarat khusus itu isinya adalah hapuskan pasal sekian dari syarat-syarat umum. Jadi mesin penghapus, saya bilang. Salah itu Pak. Bukan buat mesin penghapus, kemudian diganti dengan ini. Yang tadi saya bilang, ada project lamsam ditambahi pasal 412 unforeseeable physical condition di dalam syarat-syarat khususnya sendiri. Nah, ada nggak caranya di FIDIK di halaman terakhir ada panduannya bagaimana membuat particular conditions. Saya dorong kepada teman-teman konsultan yang sudah ngerti kontrak, silakan pelajari lebih dalam. Dan ini kan good business ya untuk konsultan. Konsultan daripada kerjanya nuntut saja, ya tolong bantu beri masukan membuat itu. Ya, aturannya ya ada petunjuknya Pak. Bahwa aturan harus yang spesifik, tidak boleh menghapus-hapus, tapi tetap kita nggak baca. Kenapa begitu? Karena letaknya di belakang. Padahal dikira ini lampirannya. Susahnya bahasa Indonesia semuanya lampiran, Mbak. Padahal bahasa Inggrisnya jelas antara annex dan appendix itu beda. Appendix itu usus buntu ya, enggak mungkin bisa dipisahin dari badan. Tapi kalau annex kan tempelan, boleh dirobek juga kontraknya tetap berjalan. Tadi itu appendix sebetulnya, bukan annex, tapi dipikirnya annex. Nah itu yang harus kita beri pencerahan, Pak. Ya, ya terus terang saya sudah sepakat sama Pak Ardono dan Pak Dion ini mestinya tadi juga ke Ibu dalam mestinya kita mengadakan diseminasi yang berkelanjutan. Karena bapak-bapak di posisi ini sekarang mungkin tahun depan pindah, sebagainya itu kan harus terus ada pembinaan berkelanjutan. Jelas ya Pak. Jadi ada aturannya, tata caranya, tidak mengganti seenaknya aja. Dan tolong kalau FIDIK condition of contract itu ada hak ciptanya sehingga tidak boleh mengganti. Kalau mengganti namanya sudah bukan FIDIK lagi. Karena ada komplain nih. Kita pakai FIDIK kok jadi banyak klaimnya. Employer yang ngomong. Saya maaf lihat, boleh lihat Pak. Udah diganti semua. Lah ini ya bukan FIDIK. Kertas covernya itu bang FIDIK. Isinya udah Bapak orat-arit. Mutilated. Istilah itu saya populerkan tuh. Mutilasi kontrak. Zaman itu saya dianggapnya gitu Pak. Kalau kumpul ke teman-teman FIDIK itu, wah ini negara ahli mutilasi. Karena waktu itu kan banyak mutilasi orang. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Termasuk kontrak pun ikut-ikut dimutilasi. Itu penjelasannya Pak. Ada tata caranya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mbak. Baik, di sini kita ada penanya yang raise hand dan dari Zoom, chat Zoom. Nah, ini kita kasih kesempatan Pak Kadi dan Pak Hardono untuk memilih. Ini ada dua dari raise hand, dari Dr. HM Jafar sama Bapak Saifuddin. Siapa yang mau dipilih? Yang Bapak Jafar. Pak Jafar bersedia untuk on cam, Pak? Bapak Jafar, apa mendengar kami? Dokter, Halo, izin bagaimana? Bapak Jafar. Bagaimana? Dr. Jafar, Dr. Engineer HM Jafar. Sepertinya
Dia enggak on ya. Bagaimana dengan Pak Saifuddin? Kita kasih kesempatan untuk Bapak Saifuddin. Izin Pak. Baik. Bisa disebutkan nama dan asalnya Pak? Terima kasih, kedengaran ya Bu ya. Kedengaran Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Syarifudin dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari instansi mana Pak? Dari pelaku usaha Bu, izin Bu. Oh ya, baik. Ya, izin ya. Izin Bu, mohon saya langsung ke Pak Prof ya. Silakan Pak. Ya, oke. Ya, makasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ini Prof. Apa yang Prof paparkan eh, pagi menjelang siang tadi. Eh, izin saya berbicara selaku pelaku usaha, Prof. Eh, pernah sih membaca yang kontrak model bidik itu, Prof. Dan sangat bagus memang. Cuman saya tidak terlalu lanjut mendalami karena rata-rata kontrak yang dipakai khususnya untuk pengadaan barang jasa di Indonesia pada umumnya kan draft kontrak itu yang diterbitkan oleh LKPP, Prof. Dan itu sifatnya apa? Dia eh, kalau baku karena sudah disampaikan dalam dokumen pengadaan pada saat tender, Prof. Nah, permasalahannya lagi adalah ketika proses tender yang hanya sekitaran 1 minggu itu ada misalnya 2 hari saja yang diberikan kesempatan antara pemasukan penawaran dan unleashing gitu. Jadi untuk membahas masalah kontrak itu eh, kurang waktu. Nah, sehingga itu yang kadang membuat timbul permasalahan-permasalahan di kemudian hari karena kita tidak terlalu membahas masalah isi-isi kontrak itu yang ada di dokumen tender itu, Prof. Nah, izin kemudian ketika misalnya kita menjadi pemenang tender itu dianggap bahwa kita sudah mempelajari dan terikat dengan apa yang ada di dalamnya itu, Prof. Nah, ini yang jadi masalah barangkali sesuai pengalaman kami selama ini. Pak Jafar siap, maaf. Iya, itu mungkin mohon pencerahan, Prof. Bagaimana untuk memberlakukan kontrak fidik ini di dalam dunia usaha jasa konstruksi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung dijawab Pak. Prof. Pak Jafar bisa dulu Terima kasih. sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Jadi memang Moderator betul, Pak. bisa Pak Jafar masuk. Yang tadi saya sampaikan pada awal bahwa sebaiknya pakai suatu standar form of contract di seluruh Indonesia. Jadi Pak Kadiono menyampaikan kita ini banyak sekali macamnya, tidak satupun kontrak yang sama. Itu memusingkan tidak hanya pelaku konstruksi, pelaku kontrak, pelaku jasa. Pemeriksanya pun ikut pusing, Pak. Pengawasnya apalagi, ya. Dan nanti bisa kita usulkan. Kalau yang yang memang ada itu tanggapan, ya silakan kita usulkan. Kan di sana ada institusi-institusi daerah ya yang bisa menampung itu kan Pak. Harusnya enggak begitu. Saya dengar tadi 1 minggu tender, masa iya 1 minggu Pak? 1 minggu ya enggak mungkin. Ya. Ya itu kan dari izin, Prof. Misalnya pengumuman, kemudian menjelang 2 hari menjelang pemasukan penawaran itu kan ada proses unleashing, Prof. Nah itu pun unleashing kan online. Jadi bahkan cuman kadang 1 jam, 2 jam
Jadi kita tidak ada kesempatan yang panjang untuk Karena membahas isi-isi Nggak draft boleh. kontrak itu, Prof. Ya, izin, Prof. Ya, kalau proyeknya sederhana mungkin bisa ya online. Kalau proyeknya complicated bisa membuat jalan yang lewat gunung berliku-liku ya harus dilihat, Pak. Karena kalau tidak dilihat, bagaimana bisa beres? Tapi saya juga kritisi sedikit pada pelaku usaha. Kalau ada unwasing nih ya, yang datang bukan pengambil keputusan. Sehingga datang hanya sekedar mengambil dokumen, tanda tangan, pulang. Nah, itu mari kita juga improve ya Pak ya. Yang datang itu harus yang bisa mengambil keputusan. Sehingga Bapak bisa ngomong, Pak maaf Pak, 1 minggu nggak cukup gitu. Ini alasannya, jadi enak. Kalau sekarang yang dikirim, mohon maaf nih, ada teman kita yang biasa ngambilkan minum itu suruh datang mewakili pakai dikasih dasi ya, terus tanda tangan. Sehingga dia nggak bilang apa-apa, begitu dikatakan, saudara-saudara setuju atas apa yang kami sampaikan, baik Pak, setuju ya, sudah selesai. Ingat ya, kalau sudah setuju dan apalagi tanda tangan Pak, nggak bisa lari. Ya, memang jadinya wajib sudah dianggap tahu karena tanda tangan. Karena yang ditandatangani mesti ditulis. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami sudah memahami hal-hal ini. Itu Pak, hati-hati. Jadi saya ingin mendorong teman-teman di daerah itu, kan mesti ada asosiasinya. Bapak kontraktor kan ada Gapensi. Ya konsultan ada Inkindo ya. Rame-rame lewat itu, jadi nggak terlalu banyak macam-macamnya. Yang mengambil keputusan pusing juga membantu. Saya rasa ini BPKP sudah sangat membuka ini Pak hari ini ya. Jadi jangan lagi berpikir BPKP itu mau cari salahnya Bapak, enggak ada. Pak. Saya yakin enggak ada. Ya karena targetnya semua udah paham. Nah mungkin ini satu. Mari kita tekankan mumpung banyak yang hadir ini 700 lebih ya. Pak, nomor 1 adalah kita menyelesaikan proyek konstruksi ini dengan baik. Itu target kita. Bukan target kita harus ada 10 yang masuk bui ya, enggak boleh gitu. Ya Pak. Bahasanya harusnya ya ini harus proyek selesai. Itu kalau spiritnya, semangatnya udah proyek selesai, kita pasti akan bisa bersama-sama. Makanya kolaborasi antar stakeholder sangat-sangat penting. Ya Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Pak Saifuddin, sudah Iya, cukup izin ya Bu, Pak ya? saya nambahkan sedikit. Izin Prof, unwishing kan sekarang itu sistem online Prof, ndak hadir lagi Prof. Nah, itu yang masalah. Karena kadang begitu kita bertanya, tidak langsung saat itu dijawab gitu Prof. Kadang dijawab, kadang 1 hari, 2 hari. Nah, itu yang jadi masalah Prof. Izin Prof, makasih Prof. Ya itu yang nanti akan coba kita ingatkan ya Pak ya ke pihak yang melakukan wishing itu. Apalagi kalau ini uang negara kan nggak boleh sembarangan. Online boleh karena zamannya udah online. Tapi tentunya disampaikan jawabannya itu cepat. Yang melakukan unwasing mestinya kan sudah tahu apa yang harus dijawab. Kalau saya yang melakukan unwasing saya nggak ngerti masalahnya ya repot. Ya A sampai Z-nya saya udah tahu makanya saya melakukan unwasing. Ya. Saya rasa nggak apa-apa itu. Ini bagus sekali akan dicatat Pak dari Bapak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Jafar ya Pak ya. Tadi Ya. Pak Jafar yang terima kasih. raise hand. Halo, Silakan Halo. Pak, on cam Pak. halo, Iya Pak. bagaimana? Ya, Didengar sudah Pak. suaranya? Sudah Terima jelas Pak, kasih. sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, kameranya Iya. bisa di on kan Pak? Ini lagi di lapangan ini, jadi agak susah ya. Oke, baik Begini, Pak. Kita masih Jadi, mendengar kok Pak. jadi ini terkait dengan navigasi konstruksi. Jadi ini ada permasalahan kami ini. Jadi kegiatannya konstruksi APBN ya. Kemudian kami sebagai Izin Pak Jafar, pelaksana lapangan. dari instansi mana nih Pak? Saya sudah jadi dosen sekarang. Dulu sudah paripurna di ini beberapa tahun yang lalu. Oke? Paripurna. Ini Oke, ya, Pak. ya. Sudah dosen sekarang. Oh iya, Pak Jafar dosennya Pak. Oke, silakan Ya. Pak pertanyaannya Pak, langsung Pak. Waktu kegiatan APBN kami ini konstruksi ini itu ada kami terima keputusan Kepmen tentang yang mengaudit itu BPKRI, kemudian Irjen, Kementerian PU, kemudian Inspektur Daerah.
saya singkat, terjadi sengketa lapangan kami dengan pihak penyedia jasa. Kita lakukan manajemen konstruksi, teguran apa. Karena kontraktor ini cedera janji. Ada terkait dengan anggaran. Anggarannya itu kami minta untuk revisi kontrak, tapi kontrak apa namanya ini si kontraktor ini penyedia jasa tidak mau, bersikeras. Mungkin dia satria baja hitam dia ini. Kemudian kami laporkan ke BPK RI dan diperintahkan untuk pengembalian apa yang kami komplain, dan itu sudah dilaksanakan oleh kontraktor. Tapi apa lacur kemudian BPKP ini turun juga mengaudit. Kita tanyakan kenapa, ini kan sudah diaudit. Dia bilang ini permintaan polisi. Abal-abal kami nilai ini tidak sesuai fakta dari BPKP auditnya, dan juga tidak disampaikan kepada pemerintah daerah hasil auditnya. Kami singkatnya dipidanakan. Gitu. Lalu kami dipidana itu tahun 2020-2021. Kontraktor dalam proses persidangan itu saksi dia di sana. Ini yang menjadi bingung kita di sini, sementara kontraktor yang melaksanakan, yang memelihara, yang menjamin sampai pemeliharaan, ini yang membingungkan kita dari tenaga konstruksi. Singkat Pak, itu kira-kira bayangannya. Data masih ada sama saya. Pertanyaan saya terkait dengan investigasi ini, bagaimana jalan atau di mana kami ini, karena beberapa panitia lelang semuanya dipecat, ya. Kemudian yang lain, di mana kami meminta ini meminta atau berikan tanggapan untuk pemulihan nama baik, itu yang kami minta sekarang Pak. Kemudian yang PN untuk bisa dikembalikan sebagai ASN kembali. Saya kira ini data siap. Kemudian ini terkait dengan peran, barangkali untuk fair tadi ada bagaimana peran ini penilai ahli LPJK. Kami masuk di dalamnya di situ supaya fair audit dari instansi manapun, supaya kita bisa disandingkan di situ secara teknis, sehingga tenaga konstruksi ini, generasi konstruksi teknik sipil khususnya, menjadi lebih safe begitu. Terima kasih Pak Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jafar atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Pak Hardono. Silakan Pak. Mohon izin Prof, ini karena ini kan sebenarnya yang kita bahas di sini adalah yang non litigasi ya. Jadi kalau pertanyaan Prof Jafar tadi kan ini kan penanganan tindak pidana korupsi yang BPKP hadir membantu pihak penyidik. Ya memang prosesnya seperti sampaikan Profesor Jafar tadi betul ya. Ada temuan, ada laporan dari BPK, ada sudah berproses semuanya ini kan. Tapi kan semuanya ini kan dari data-data itu kan masuk ranah penyelidikan ya. Jadi BPKP pun sebenarnya hadir di situ membantu pihak penyelidik. Nah sekarang kan tentu saja memang penanganannya kami punya aturan tersendiri ya di BPKP. Bagaimana sih langkah-langkah dalam bantu penyidik atau penyelidik? Nah, tentu saja salah satunya yang mungkin kita coba ini kan pernah dilakukan klarifikasi. Tapi tentu saja kalau sudah proses pro justisia, klarifikasi itu memang bersama penyidik. Jadi mohon maaf ini saya yang jawab karena memang ini penanganan BPKP dalam bantu langkah-langkah litigasi dalam hal represif ya, Prof. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Jafar. Tambahan sedikit ini ya. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi gini, ini barang juga proses apa yang kasat kusut kami alami ini, itu juga KPK turun tangan memberikan referensi bahwa tidak ada korupsi, bahkan kami diberi apresiasi bahwa ini betul-betul mencegah di situ. Ini yang kita pertanyakan sekarang ini, bagaimana peran, sudah ada Kepmennya,
di auditnya sudah oke, kita keluar dalam suatu performa manajemen konstruksi sesuai apa yang sampaikan bapak-bapak tadi terkait spek-spek dan tambahan speknya, termasuk hal-hal yang kami pertanyakan ini karena di persidangan auditor dari BPKP ini menjadi saksi. Dia katakan bahwa kalau BPK hadir, BPKP mundur. Ini yang bingung kita di generasi Baik Pak konstruksi. Jafar, ini langsung dijawab oleh Pak Prof. Sarwono ya Pak ya. Iya, makasih. Ya. Jadi gini Pak, kita memang topiknya tadi Pak Aldono sampaikan adalah pencegahan ya. Kalau sudah litigasi itu sebenarnya di luar kemampuan kita. Karena ada undang-undang kekuasaan kehakiman, Pak. Bapak saya rasa lebih tahu ya. Bahwa setiap warga negara Indonesia yang minta keadilan ke pengadilan itu harus dilayani, jelas. Nah, kemudian BPKP di sini datang ke sana itu bukan sebagai BPKP pemeriksa. Pengawas, bukan, Mbak. Tapi BPKP sebagai warga negara Indonesia yang diminta untuk memberikan keterangan ahli, kan gitu, Pak. Jadi lain, Pak, bukan BPKP sebagai institusi tugas pokoknya BPKP, tapi diminta. Siapapun bisa diminta. Bisa minta si A, ya si A mau ya boleh. Tergantung orangnya, kesediaannya mau, Pak ya. Tapi memang perlu kita pikirkan, nanti akan dicatat, kita pikirkan sama-sama ini. Apa yang Bapak hadapi. Ya, Pak Jafar ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari chat Zoom. Silakan Pak Kadi untuk dipilih, Pak. Terima kasih Mbak Indah. Ada beberapa pertanyaan di chat room. Ada beberapa yang bisa saya gabung, Pak Prof. Yang pertama adalah Dewan Sengketa itu. Tadi sudah dijelaskan apa itu Dewan Sengketa, dasarnya di pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ini ada pertanyaan salah satunya dari Pak Andi. Pak Andi di Pekalongannya, advokat engineering. Izin bertanya dengan Pak Andi, dalam pengambilan keputusan pada DB pada saat sengketa dalam bentuk proyek, apakah para pihak wajib menerima keputusan tersebut secara final and binding, atau dapat diingkari dan dicari keputusan di institusi lainnya? Bagaimana ketentuan dalam FIDIK terhadap keputusan DB tersebut? Apakah keputusan tersebut bentuknya akan apa ini? Akta perdamaian, mohon maaf. Apakah bentuknya dalam bentuk akta perdamaian atau amandemen kontrak? Terima kasih, Pak Prof. Terima kasih, Pak Andi. Menarik nih, memang pertanyaan ini memang disampaikan, tapi sebenarnya tadi sudah saya singgung ya pada awal, bahwa pada saat ditunjuk si Dewan Sengketa ini kan tanda tangan para pihak, Pak, bertiga, kontraktornya Teken, pengguna jasanya Teken. Dan kalau saya tambahi kalimat di bawahnya, apa yang disampaikan oleh si Dewan Sengketa tadi akan merupakan dasar pengambilan keputusan, dan berarti sudah kuat. Karena jurisdiksinya didapat dari para pihak, sudah dinyatakan secara jelas bahwa ini akan diikuti, ya jelas. Lebih jelas, lebih kuat kalau misalnya kita ke pengadilan, kita kan tidak terlibat sama sekali, Pak. Hakimnya ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Kita nggak kenal. Ya hakimnya juga bukan orang konstruksi. Sehingga itu sebenarnya ya kenapa tanya kepada orang yang bukan konstruksi? Kalau masalahnya masalah konstruksi, Pak. Ya, Dewan Sengketa tadi akan kuat kalau ada statement tadi. Memang ada yang menyatakan harus didaftarkan lagi, Pak, ke arbitrase lah, ke pengadilan lah, ya. Tapi sekarang saya sampaikan tadi kalau kedua belah sepakat, tadi sudah saya sampaikan di kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita paling tinggi adalah kesepakatan. Kalau sudah sepakat ya sudah, ya, Pak. Tapi saya juga agak kaget ketika teman-teman banyak, Pak, kontrak yang menulis dengan ini dinyatakan bahwa kami mengesampingkan KUH Perdata pasal 1266, 1267. Itu masih debatable. Saya bilang, kok lucu? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita sendiri, kita tidak hormati, kita bilang kesampingkan aja. Nah, kenapa enggak sekalian aturan korupsi itu kita kesampingkan? Loh iya Pak, bahwa
merugikan negara gini, kita kesampingkan aturan merugikan negara nggak selamat toh. Nah itu sebenarnya kurang persis ya Pak ya. Lebih baik kita tidak berpikir dari sisi aturan tadi, karena saya sampaikan hukum itu sebenarnya logik. Hubungannya adalah logika. Tidak yang tidak jelas tadi, tidak yang tertulis tok ya Pak. Kalau Bapak yang tertulis saja yang dibaca, bisa saja itu salah ketik. Bapak Kadi sudah sampaikan tadi bahwa tidak satu pun yang sama, itu sangat saya sesalkan. Kenapa tidak satu pun kontrak pun yang sama di Indonesia ini? Kalau ada 500.000 kontrak, 500.000 macam-macam. Yang mengawasi pun bingung, yang memeriksa apalagi. Nah itu mari kita usulkan rame-rame. Kebetulan tadi siang saya ke MK ini, saya mau ngomong. Ya, ini ada alasan, ada pertanyaan ini Pak. Ya bahwa memang harus kita luruskan Pak ya. Bahwa apa yang sudah diputuskan, ya sudah disepakati kok. Nah, kita tidak, sudah final and binding pun, putusan arbitrase jelas, di Undang 30 tahun 1999 jelas itu adalah final dan binding, final dan mengikat. Tapi orang masih mengajukan lagi. Mengajukannya macam-macam. Ada yang ke pengadilan negeri, ada yang ke pengadilan tinggi. Mana yang betul? Nah, namanya banding, mestinya ke pengadilan tinggi, Pak. Namanya banding. Kenapa ke pengadilan negeri yang jadi salah? Tapi kenapa dilayani? Saya protes juga ke teman-teman hakim, banyak kan teman-teman hakim. Kenapa dilayani? Loh, baca undang-undang kekuasaan kehakiman. Semua WNI yang datang harus dilayani. Jadi ya gimana ya harus dilayani Pak. Tapi syukur alhamdulillah sekarang ya kalau Bapak komplain putusan arbitrase ke pengadilan, yang ditolak itu sudah hampir 100%. Ya, saya kasih masukan ya tolak aja. Apain lama-lama ditahan di pengadilan negeri? Sudah hampir 100% Pak yang ditolak. Karena undang-undangnya begitu. Jadi hakim tinggal menguatkan selesai. Mengapa mesti harus tampil alih tanggung jawab? Ya, sama aja kan Pak. Itu Pak ya, Pak Andi ya. Jadi itu jawabannya. Baik, Prof. Sarwono, kita karena waktu hampir habis, mungkin 2 penanya lagi Pak Kadi dari chat Zoom ya Pak ya. Apa mau ada satu raise hand apa satu chat Zoom Pak Kadi gimana? Chat Zoom dulu. Chat Zoom dulu, baik. Ada yang menarik nih Pak Prof nih. Pertanyaan dari Pak Albin Ginting nih Pak Prof nih. Albin Ginting dari PT KPI, nggak tahu apa nih KPI ini. Tapi ada di chat room. Pertanyaan begini Pak Prof, apabila DAAB tidak ada di dalam kontrak, apakah bisa ditambahkan di belakang dalam kontrak? Itu yang pertama. Kemudian saya elaborasi dengan pertanyaan lain. Kalau memang bisa dilaksanakan oleh DAAB yang tidak masuk dalam kontrak tadi, kira-kira bagaimana sih mekanisme untuk menunjuk DAAB? Termasuk di sini ada yang nanya, kira-kira berapa biayanya ya Prof ya untuk menggunakan DAAB itu? Mohon maaf nih Pak Prof. Itu dulu, apa tadi? Bisa dimasukkan di mana? Kalau tidak ada di dalam kontrak, sudah terjadi beberapa di sini, di Indonesia, dilakukan aja amandemen loh Pak. Contohnya PLTA Persisokan, di situ pakainya single dispute board. Akhirnya di amandemen menjadi 3. Kalau single itu lebih sulit Pak. Kita kadang lihatnya dari segi besarnya harga rupiahnya tadi, tidak berarti murah atau mahal Pak. Contohnya memilih 1 orang. Kalau memilih 1 orang, itu ternyata bisa 3 tahun nggak akan terpilih. Karena para pihak belum tentu setuju. Ya. Tapi kalau milih 3, seminggu terpilih Pak. Karena pihak mengusulkan 1, sini mengusulkan 1, 2 orang ini mengusulkan yang di atas, selesai 1 minggu Pak. Mana lebih mahal? Yang menarik lagi adalah, karena ini nyangkut biaya, nggak etis kalau diomongin dari sini. Tapi standing dispute board atau ad hoc dispute board. Ad hoc itu adalah kalau sudah terjadi sengketa, baru manggil orang. Kalau standing, sejak kontrak diteken, ditunjuklah orang. Mana yang lebih mahal? Sekilas, kalau mahal tadi diartikan pengeluaran rupiah yang gede ya, kelihatannya itu lebih murah yang mana? Murah kalau sudah jadi sengketa, baru dipanggil. Tidak Pak. Karena begitu sudah jadi sengketa, dipanggil, karena harus buka semua dokumen. Nah itu kan mahal Pak. Bayarannya mahal pasti. Kalau yang tadi enggak, murah sekali. Jadi saya kasih gambaran aja ya. Kalau standing dispute board itu dibayarnya 1 bulan, itu 1 main day. Ini saya refer ke yang proyek dia.
satu mende. Jadi misalnya rate Bapak satu mende 10 sekian ratus juta gitu. Sekian ratus, ya. Maka satu bulan ya itu, enggak ratus juta, enggak sekian puluh juta ya. Mendenya itu tidak berarti terus 1, 2, 3, 4 sampai 30 hari. Enggak, satu bulan dibayar satu hari. Namanya sejenis retainer fee kalau lawyer ya. Itu Pak. Dan apa tugasnya? Ada tugasnya, enggak hanya retain. Dia akan menerima laporan-laporan progres dan sebagainya, dan dia akan membaca. 3 bulan sekali datang ke lapangan, site visit. Sudah tahu data yang apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya jauh lebih murah Pak. Kalau Bapak sudah ribut, baru dipanggil, dia kan baca itu bisa 40 hari Pak. Bayarnya 40 mende. Tapi kalau yang tadi hanya satu mende 1 bulan. Terus pertanyaan Bapak pasti nyambung yang sini Pak Artinya. Bahwa kalau misalnya tidak ada sengketa, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau bagi kami, kalau di EEB yang benar, kalau tidak sampai ada sengketa, ya hanya dibayar mende, ya itu berhasil Pak. Nggak ada decision dong. Mende aja dibayar, omongin selesai. Selesai, kami seneng kok. Nah, pembayarannya tidak persentase proyek Pak, itu penting. Tidak boleh proyek besar, lebih besar, kecil lebih kecil. Tapi adalah mendenya orang itu. Dibayar per harinya sekian. Gitu. Nanti bisa saya kasih lah nanti itu. Ya, Pak Aldin, kan saya ada WA-nya, nanti saya kasih. Ya. Mekanismenya ya tadi pertama dibikin amandemen dulu. Ya dimasukkan. Di PU juga banyak yang di amandemen dimasukkan. Ya. 3 Pak, kalau single agak sulit. Nanti Bapak nggak percaya, rata-rata yang single dispute board, kalau orangnya tidak trustable dan effectable Pak, malah jadi panjang. Tolak sini, tolak sana, malah berlarut-larut. Kalau 3 itu lebih cepat. Cepat sekali kok. Dan 3 milihnya jangan sembarangan ya. Sekarang faktor memilih. Tadi penunjukannya kan ya. Penunjukannya bagaimana? Apakah bisa sembarangan orang? Syaratnya hanya 2. 1, orang memahami substansi dari proyek. Kedua, dia ngerti aturan. Lebih sehat lagi kalau 3 tadi, misalnya proyeknya di Indonesia, mestinya harus ada 1 orang Indonesia. Paling tidak. 2 boleh. Terus kontraktornya dari Jepang ya, harus ada orang Jepang. 1. Nah, ketuanya baru ambil dari negara lain atau apa, terserah Bapak. Kenapa Pak? Itu perlu untuk tahu budayanya. Kalau enggak di sini orang ribut. Bilang begini contoh ya, BPKP ini enggak ada di kontrak. Fidik standar enggak ada BPKP. Ya enggak ada saya bilang. Jadi enggak usah. Ya enggak usah silakan, tapi Anda enggak akan dibayar. Mau enggak? Enggak mau lah. Kalau enggak mau ikuti aturan itu. Tapi governing law adalah governing law Indonesia. Ikuti. Kalau enggak dibayar gimana? Apa Bapak berkelahi juga Pak? Menang misalnya di pengadilan atau di court ya, di Singapore Court Arbitration. Menang gitu. Terus bisa dieksekusi tidak? Ini saya kasih masukan sekalian. Karena semua putusan pengadilan luar negeri itu tidak bisa dieksekusi di Indonesia kecuali ada eksekuatur dari Ketua Mahkamah Agung. Tapi saya dengar katanya sekarang didelegasikan ke Ketua PN Jakarta Pusat. Nggak tahu betul nggak, belum saya baca lagi ya. Tapi apakah semudah itu? Kalau saya jadi Ketua PN juga saya nggak mau teken. Ya, betul tuh Pak, saya nggak ngikuti masalahnya kok suruh teken. Nggak mau. Jadi sebaiknya selesaikan semuanya di dalam negeri. Kita orang Indonesia itu lebih bijak Pak. Ya, kalau penunjukannya kita cari yang dari track recordnya orang ini benar atau tidak gitu ya. Terus gimana? Ya, oke, ini bisa Pak Ginting. Ya, karena kan kita lihat track record juga tanya sini tanya sana kan. Terus lihat proyek-proyeknya ini apakah orang ini pengalaman atau enggak. Tidak usahlah terlena dengan saya punya sertifikat, tapi nggak usah ngomong itu harus punya sertifikat. Saya berat sebelah, nggak boleh saya ngomong gitu. Ya, semua orang sejauh punya kemampuan boleh, itu Pak. Ya, saya nggak mau mengatakan harus pakai sertifikat saya, nggak boleh. Ya, bebas. Baik, mungkin 1 pertanyaan lagi, Prof. Pak Kadi, silakan dipilih Pak. 1 pertanyaan karena kita akan selesai 11.55 untuk pertanyaan. Oh ya, kita pilih yang raise hand, silakan dengan siapa raise hand?
Ibu ya? Pak Dadang, Ibu Yudi. Pak Dadang Silakan, Bu. Baik, terima kasih panitia. Selamat siang, Prof. Sarwono dan Bapak-Bapak narasumber yang lain. Perkenalkan, nama saya Yuti. Saya bekerja di Kementerian PU. Kebetulan saya saat ini adalah seorang mahasiswa Magister Hukum di Universitas Andalas. Acara ini sangat bagus, Pak. Terutama bagi kami yang notabene yang background hukumnya baru pada saat sekarang dipelajari. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait di dalam setiap kontrak itu sejak adanya Undang-Undang 3099 tentang arbitrase, maka disarankan untuk penyelesaian sengketanya melalui arbitrase, Pak. Namun di sini dispute board itu dalam penyelesaian sengketa kapasitasnya seperti apa dan di mana, di saat seperti apa kita menyelesaikan sengketa tuh melalui Dewan DB ini, Prof. Kemudian yang kedua, jika ada pelanggaran yang terjadi dalam kontrak, artinya pemutusan sepihak kontrak oleh salah satu pihak itu tidak berkaitan dengan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian, apakah itu masuk ranah perbuatan melawan hukum atau tetap dipaksakan one prestasi, Prof. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putusan dulu biar saya nggak lupa. Putusannya itu tidak ada dalam kontrak gitu. Ya, kita lihat ini memang case konstruksi ini unik. Karena kalau di FIDIC ada keputusan termination for the employer convenience. Pemutusan untuk kepentingan pengguna jasa. Ini kesannya nggak enak ya. Padahal betul. Kalau pengguna jasa tiba-tiba tidak punya uang lagi, kan dia berhak memutus. Kalau tidak memutuskan dia menyengsarakan orang. Ya. Jadi kalimatnya seperti itu, tapi jangan dibaca dengan semangat permusuhan dulu. Permusuhan dan hilang jadi jahat ya. Kita lihatnya itu positifnya. Saya sampaikan selalu ya ke mahasiswa saya juga sering datang ke Andalas sana ngajar ya. Belum kebagian saya ini. Ya. Itu benar ya. Bahwa itu satu. Terus yang kedua Pak, yang utama tadi. Nah ini dikatakan wajib ke badan arbitrase tidak, jelas di dalam Undang-Undang 2017 yang bersifat lex spesialis ya, jelas untuk konstruksi itu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tahapan, bukan pilihan, tahapan. Nah, di situ dikatakan mediasi, konsiliasi dalam beberapa hal tertentu bisa digantikan dengan Dewan Sengketa jika kedua belah pihak sepakat. Tapi perlu saya jelaskan ya, Dewan Sengketa itu bukan satu dewan atau badan loh ya, bukan. Tapi individu orang-orang. Namanya dewan karena sulit, kalau enggak dewan apa? Sama aja dengan dewan masjid gitu lah itu kira-kira. Kan orang, bukan dewan dalam arti yang lain ya. Enggak, gitu Bu. Dan itu bisa diikuti aja, enggak apa-apa. Enggak boleh lah menambahkan harus ke badan ini, badan itu, enggak benar. Ya. Dan saya titip juga satu hal yang penting diketahui Bapak Ibu, tentang hierarki perundangan di Indonesia. Ini pertanyaan ini selalu masuk. Kalau dikatakan, kalau yang undang-undang yang mana Pak? Kalau di penjelasan ada itu kan harus diikuti. Nah perlu saya sampaikan, yang resmi punya daya mempunyai keabsahan adalah yang di Batang Tubuh. Itu kan spesifik untuk arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, dia kan punya 70 sekian pasal, lupa saya. Tapi itu kan sebenarnya hanya 3 pasal yang menyatakan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Sisanya completely urusan arbitrase. Betul ya? Nah itu perlu dipertimbangkan. Nanti kalau buat tesis. Ya, bagus itu dari tesis. Terima kasih.
Baik Ibu, atas pertanyaannya terima kasih. Terima kasih. Baik, sopuas semua yang ada di online maupun offline, jam menunjukkan sudah 11.55, sudah waktunya kita untuk closing. Namun sebelum kita closing, Prof, saya minta untuk memberikan closing statement sebelum kita tutup acara ini. Silakan Prof Sarwono. Baiklah, mungkin singkat aja. Saya anjurkan ya, kalau bisa diselesaikan baik-baik. Dewan Sengketa ini kan kesempatan pertama dia ada di lapangan, datang ke lapangan melihat ya. Selesailah di lapangan. Kalau di Indonesia, ya di Indonesia, nggak usah dibawa kemana-mana lah, ya. Karena dibawa ke tempat lain, budayanya lain, mereka nggak akan mengerti. Dan seperti saya sampaikan pada awal tadi, saya ini diilhami oleh seorang Inggris, namanya Bapak Gordon James ya, dosen saya, sudah meninggal ya. Meninggalnya umur 94 tahun, dan dia masih membantu Indonesia sebagai salah satu Dewan Sengketa di salah satu proyek di Indonesia. Saya usulkan dia dari chairman saya. Saya ditunjuk pemerintah, kontraktor menunjuk orang dari negara dia, saya usul chairman-nya Pak Gordon James. Dan dia banyak sekali memberi masukan. Nanti saya akan sharing tulisannya lewat WA aja tentang Eastern versus Western way of thinking dalam menyelesaikan suatu sengketa konstruksi. Ya, itu penting. Kalau bisa selesai di sini. Terus juga penting lagi, pertama adalah sinkronisasi aturan. Itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita bisa usul. Sebagai suatu komunitas, kelompok kan kita boleh usul. Ya, terus habis itu yang paling penting adalah collaboration antara para pihak. Tanpa ini nggak akan bisa jalan. Kata kuncinya, orang harus trusted and respected. Apapun. Kalau udah trusted and respected, nggak usah pakai surat, Pak. Ngomong saja sudah. Ikut sendiko dawuh bahasa Inggrisnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof Sarwono atas closing statement. Baik, terima kasih juga kepada Pak Kadiono dan Pak Hardono yang menemani menjadi naracitya pada pagi hari ini menuju siang. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu Sopuas dimanapun Anda berada, baik online maupun offline yang telah menyaksikan tayang Bintang Anindya Citra edisi spesial HUT BPKP hari ini. Nantikan tayang Bincang Anindya Citra selanjutnya yang dapat dipantau melalui Instagram investigasi.bpkp. Informasi mengenai tautan Zoom meeting akan diinformasikan berkala. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang tertera pada daftar hadir. Siapa yang sudah hadir? Sekitar hari ini yang telah hadir sekitar 700-an. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti acara kami. Dan jangan lupa follow media sosial Deputi Bidang Investigasi dan BPKP Perwakilan DKI Jakarta untuk informasi-informasi terkini. Dan kami mohon maaf, banyak pertanyaan dari Zoom maupun yang raise hand yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Sekian acara Anindya Citra pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap jam yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami Anindya bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindya Citra terang
damai dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda setia, takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita saya salah dia bisa dibakar.